Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang tentunya sangat penting bagi kita selaku seorang muslim, yaitu pelajaran terkait dengan bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah sebuah bahasa yang menjadi identitas kita selaku seorang muslim. Kalau kita melihat kepada berbagai macam peradaban, maka mereka memiliki ciri. Di antara ciri adalah mereka memiliki bahasa yang mereka gunakan. Adapun kita selaku seorang muslim, maka ciri kita adalah menggunakan bahasa kita, bahasa muslim, yaitu bahasa Arab. Maka oleh itu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan kesempatan yang singkat ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan bagi kita di dalam memahami ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi nadhikin biha, karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-7. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-8. Nah, untuk itu kita persilakan kepada para pemirsa sekalian untuk bisa membuka bukunya. Yang sudah punya buku silakan dibuka halaman 55. Dan yang belum ada buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Jadi kita sekarang ada di jilid yang kedua jilid yang kedua. Baik, nah di pelajaran ke-8 ini langsung di awal pelajaran mu'alif menyampaikan kepada kita sebuah tabel. Sebuah tabel yang mana di sana kita bisa mendapatkan di dalam tabel itu di baris paling atas ada keterangan al-mufrad dan juga al-jama'. Ada al-mufrad dan al-jama'. Kemudian di kolom paling kanan di sana ada kata al-ghaib, bawahnya ada al-mukhatab, dan yang ketiga ada al-mutakallim. Nah, lalu di kolom yang kedua dari kanan itu ada kata al-mudzakkar, al-muannas, kemudian diulang bawahnya al-mudzakkar, al-muannas, dan kemudian yang paling bawah adalah al-mudzakkar wal muannas. Nah, dari tabel ini bisa kita pahami bahwasanya di sana ketika digabungkan antara keterangan yang ada di kolom bagian kanan dengan baris yang paling atas, maka di sana kita dapatkan kombinasi kombinasi dari macam-macam yaitu keterangan atau kata ganti kata ganti. Nah, misalkan di kolom yang pertama, kolom yang paling kanan paling atas, di sana ada kata al-ghaib. Apa makna al-ghaib? Al-ghaib itu artinya orang ketiga dalam bahasa kita, orang yang dibicarakan, orang ketiga. Nah, orang ketiga ini ada kalanya dia adalah mudzakkar, laki-laki, juga ada kalanya dia adalah muannas, yaitu perempuan. Nah, ketika ghaib ini sebenarnya dia itu memiliki tiga keadaan. Ada keadaannya mufrad, yaitu tunggal, kemudian musanna, yaitu dua, dan kemudian al-jama', yaitu tiga atau lebih. Nah, di dalam tabel ini untuk yang musanna memang tidak disebutkan karena kita dalam pelajaran ini fokus kepada mufrad dan jamaknya. Nah, sehingga seharusnya kalau misalkan ditambahkan musannanya, maka untuk al-ghaib dan al-mukhatab di situ ada musananya, sehingga kalau ditotal seharusnya semua itu untuk kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab itu ada 14. Nah, akan tetapi karena musananya itu tidak disebutkan maka di sini kita fokus kepada mufrad dan jamak saja, sehingga kita dapatkan di sini nanti ada 10 10 dhamir atau kata ganti di dalam bahasa Arab.
Nah, ya baik. 10 itu bisa kita dapatkan yang pertama adalah al-ghaib mudzakkar mufrad. Ya, jadi kolom kolom paling kanan, kemudian keterangannya mudzakkar dan mufrad tunggal. Nah, itu baris paling atas. Nah, kemudian yang kedua al-ghaib mudzakkar jamak, ya, al-ghaib mudzakkar jamak. Ya. Kemudian yang ketiga ya tinggal di ini kan kombinasinya ya. Jadi al-ghaib muannas mufrad, ya, al-ghaib al-muannas al-mufrad. Kemudian yang keempat ada al-ghaib al-muannas al-jamak. Nah, baru kemudian kita pindah ke bawahnya yaitu al-mukhatab, ya, al-mukhatab al-mudzakkar al-mufrad. Kemudian ada al-mukhatab al-mudzakkar al-jamak. Nah, di bawahnya ada al-mukhatab al-muannas al-mufrad. Dan selanjutnya ada al-mukhatab al-muannas al-jamak. Lalu baris paling bawah di sana ada mutakallim. Ya, mutakallim itu mudzakkar muannasnya sama ya. Mutakallim itu orang yang berbicara, orang pertama. Adapun kalau mukhatab al-mukhatab itu orang kedua, orang yang diajak bicara. Nah, mukhatab itu orang yang diajak bicara. Nah, sehingga ketika mutakallim, orang yang berbicara itu baik mudzakkar maupun muannas itu sama. Ya, tidak dibedakan untuk yang berbicara itu apakah dia laki-laki ataukah perempuan dianggap sama. Nah, sehingga di sana al-mutakallim ada al-mufrad dan ada al-jamak. Nah, jadi di situ kita mendapatkan ada 10 ya, 10. Nah, untuk kata ganti sendiri, untuk kata ganti yang bisa digunakan ya ketika kita menggunakan al-ghaib al-mudzakkar al-mufrad, maka di situ kata gantinya adalah huwa, dia ya, dia satu orang. Nah, kemudian ya di situ dia laki-laki kan, ada mudzakkar berarti kan dia laki-laki satu orang. Adapun kalau jamaknya ya al-ghaib al-mudzakkar al-jamak, maka domirnya atau kata gantinya itu hum, yaitu mereka. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat contohnya ya, nanti kita lebih paham. Baik. Nah, berikutnya untuk al-ghaib al-muannas al-mufrad itu untuk kata gantinya itu menggunakan kata ganti hiya ya, dia satu orang perempuan. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk al-ghaib al-muannas al-jamak ya, maka di sana digunakan domirnya adalah hunna. Nah, lalu pindah ke al-mukhatab al-mudzakkar al-mufrad, maka di sana domirnya atau kata gantinya adalah anta ya, anta. Nah, adapun untuk jamaknya yaitu al-mukhatab al-mudzakkar al-jamak, maka domirnya adalah antum ya, antum. Nah, selanjutnya untuk yang perempuan al-mukhatab al-muannas al-mufrad, maka domirnya digunakan yaitu kata ganti anti, kamu seorang perempuan. Lalu kemudian di sana ada kata al-mukhatab ya, al-muannas dan al-jamak ya, maka di sana digunakan domir adalah antunna ya, antunna. Nah, tinggal al-mutakallim ya, baik mudzakkar muannasnya sama, maka ketika mufrad dia menggunakan domir atau kata ganti ana, dan ketika jamak dia menggunakan domir atau kata ganti nahnu. Baik, nah itu kita sudah mengenal domirnya atau kata gantinya ya, kata gantinya. Nah, sehingga kalau misalkan di dalam amsilah tasrifiyah itu kita mengenal nanti di sana kan ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu ada 14 di situ. Adapun di sini untuk huma dan antuma tidak digunakan ya. Untuk huma dan antuma sementara tidak digunakan. Sehingga di sini kita mendapati ada 10 ya. Baik, ada 10 domir. Nah, dari masing-masing domir atau kata ganti tadi, ketika dia kemudian diiringi dengan fi'il madhi ya, fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau, maka pada masing-masing domir itu memiliki fi'il yang berbeda-beda, fi'ilnya tidak sama ya.
Jadi untuk yang al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad, maka di sana fiilnya adalah ketika fiil madhi adalah wazannya fa'ala, ya aslinya fa'ala. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, jadi di sana fa'ala. Maka di sana kalau kita lihat contoh langsung ya, contoh langsung itu di al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad, di situ contohnya hamidun zahaba. Nah, hamidun, nah ini adalah seorang laki-laki tunggal, orang ketiga laki-laki tunggal. Nah, kalau kemudian dia diganti dengan kata ganti, maka kata gantinya adalah dia atau huwa. Ya, maka fiilnya adalah fa'ala. Nah, di sini sebagai wazan dari fa'ala, contohnya adalah kata zahaba. Nah, baik. Terus untuk jamaknya ya, al-ghaib, al-mudzakkar, al-jamak, ya maka di sana kita bisa mendapatkan ada contoh hamidun wa hasimun wa aliyun, ya jamak itu kan 3 atau lebih. Nah, di sini disebutkan 3. Nah, kalau digunakan kata ganti, ya 3 orang ini dengan kata ganti adalah hum, yaitu mereka. Nah, ketika digunakan kata ganti mereka, hum, ya maka kemudian fi'ilnya mengikuti wazan fa'alu, ya ada tambahan waw dan alif di belakangnya fa'alu. Sehingga kalau digunakan di sini kata zahaba, maka berubah menjadi zahabu, ya zahabu. Artinya adalah mereka telah pergi. Nah, di sini penting difahami karena masing-masing domir itu memiliki fiil yang berbeda-beda, sehingga nantinya ketika misalkan disebutkan fiilnya saja itu sudah bisa kita ketahui domirnya ini siapa, atau failnya itu siapa. Nah, baik, untuk berikutnya yang al-ghaib, al-mu'annas, al-mufrad contohnya adalah aminatu, ya zahabat. Nah, di sini berubah lagi dari zahabat, zahabu, kemudian menjadi zahabat. Aminatu, ya seorang perempuan yang namanya Aminah. Kalau digunakan kata ganti, maka dengan kata ganti hiya, itu dia seorang perempuan, yaitu zahabat, telah pergi. Adapun kalau jamak, ya minimal 3 ya. Kalau jamak itu di sana ada contohnya Aminatu wa Zainabu wa Maryamu, berarti 3. Nah, kalau 3 dengan kata ganti, yaitu dengan kata ganti hunna, ya. Iya huma hunna. Nah, kata gantinya hunna, mereka para perempuan. Nah, ketika ada dhamir hunna, maka fiilnya dia berubah menjadi zahabna atau fa'alna, atas wazan fa'alna, ya. Di sini kita sudah bisa mendapati ada 4 ya, ada zahaba, zahabu, kemudian zahabat dan zahabna. Nah, selanjutnya untuk al-mukhatab yang diajak bicara. Yang diajak bicara, kalau misalkan contohnya al-mudzakkar mufrad, yang al-mudzakkar al-mufrad, contohnya ada anta, ya kata-katanya anta, kamu seorang laki-laki. Ya, kamu zahabta, kamu telah pergi. Adapun kalau jamak, maka digunakan kata antum. Ya, antum zahabtum. Ya, kalian telah pergi. Nah, untuk al-mu'annas, untuk perempuan, ya al-mukhatab, al-mu'annas al-mufradnya digunakan kata ganti anti, kamu seorang perempuan, zahabti, kamu telah pergi, anti zahabti. Nah, selanjutnya untuk jamak ya, al-mukhatab, al-mu'annas, al-jamak, maka domirnya adalah antunna. Nah, ketika digunakan kata antunna, maka fiilnya dia menjadi fa'altunna, atau kalau di sini dengan zahaba menjadi zahabtunna, ya zahabtunna. Jadi lamnya disukunkan fa'altunna, atau di sini menjadi zahabtunna. Baik, tinggal al-mutakallim, ya al-mutakallim untuk mudzakkar dan muannasnya sama, tinggal mufradnya. Kalau tunggal ya dengan domir ana, saya. Maka di sini kalau saya menggunakan wazan fa'altu, yaitu wazan fa'altu, atau dengan kata kerja zahaba menjadi zahabtu. Nah, dengan menjadi zahabtu karena mengikuti wazan fa'altu. Adapun nahnu ya untuk jamak ya, al-mutakallim, mudzakkar wal muannas al-jamak, maka domirnya atau kata-katanya adalah nahnu,
Dan di sana ketika digabungkan dengan fi'il madhi, ya maka fi'ilnya atau fa'ilnya itu tergabung dalam kata zahabna, ya, zahabna. Baik, nah di sini kita mendapatkan sekarang ada 10 ya, 10 model kata kerja fi'il madhi bentuk lampau. Dari zahaba, zahabu, zahabat, zahabna, zahabata, zahabatum, zahabati, zahabatunna, zahabatu, zahabna. Nah, kita harapkan ini bisa dihafalkan ya dengan wajan seperti itu, atau fa'ala, fa'alu, fa'alat, ya, fa'ala, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'alti, fa'altunna, ya, fa'altu, fa'alna. Nah, ini nanti akan sangat memudahkan untuk kita mengerjakan latihan-latihannya kalau kita sudah menghafalkan urutan-urutan dari penulisan dari fi'il madhi ya, dengan fa'ilnya yang tergabung di situ sesuai dengan urutan dari domir-domirnya, dari huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana, nah, nahnu. Nah, sekali lagi bahwasanya masing-masing domir, masing-masing kata kerja itu memiliki model atau bentuk dari kata kerjanya yang berbeda-beda, dan itu menunjukkan bahwasanya perbedaan itu adanya perbedaan pelaku, perbedaan atau fa'ilnya, perbedaan fa'ilnya, sehingga menjadikan beda-beda. Ya, kalau kita misalkan contoh di sana zahaba, kita paham bahwasanya itu pelakunya adalah huwa. Ya, zahabat pelakunya adalah hiya. Nah, baik, dan seperti itu seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya, insya Allah. Kalau kita paham ini, insya Allah untuk selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Baik, dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Dan kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.